Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama kami. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan yang baik ya teman-teman. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan memperbaiki satu buah kulkas freezer duduk ya teman-teman. Untuk kendala kerusakan adalah tidak mau dingin dan terdengar suara kipasnya masih hidup. Dan untuk kompresornya nampaknya hidup mati ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk lebih jelasnya mari kita bongkar untuk di bagian dalamnya ya, dengan kita membuka penutup di bagian samping ini. Ini dia adalah letak dari kompresornya. Coba kita cek apakah kompresor yang bermasalah atau yang lainnya. Oke teman-teman, ini dia bagian dalamnya, dan kompresor sempat bunyi lalu mati lagi ya teman-teman. Coba kita cek dengan menggunakan tang ampere untuk lebih mengetahui. Dan terdengar juga ya untuk overloadnya bunyi cetak-cetik teman-teman. Ini karena adanya over panas atau adanya ampere tinggi atau adanya gagal start, kita belum mengetahui. Maka dari itu kita cek menggunakan tang ampere supaya kita lebih jelas apa yang dialami oleh kompresor ini. Oke, masih menunjukkan 0 dikarenakan overload mensaklar atau memutus. Kita tunggu sampai overload kembali on. Kita tunggu saja ya sampai overload on kembali supaya kita tahu dan dapat mendeteksi. Oke, ini udah on sekitar 5 ampere lebih untuk ampernya. Seharusnya sekitar 1 ampere ya untuk freezer box seperti ini. Kan tetapi ini melonjak 5 kali lipat dari ampere standarnya. Nah, off kembali untuk overloadnya. Untuk kompresor nampaknya tidak panas ya teman-teman. Ini bukan terjadi karena adanya hubungan pendek atau kompresor kebakar ya.
Kalau kompresor kebakar dia menunjukkan sekitar hampir 10 ampere, bisa jadi lebih juga ya. Ini hanya 5 ampere. Kemungkinan besar ini adalah gagal start ya. Kita cek untuk bagian di PTC relaynya. Dan untuk overloadnya nampaknya masih bagus. Jika overload yang bermasalah, seharusnya kompresor sempat hidup terus mati ya. Ini hanya mengangkat untuk ampernya, tapi untuk posisi kompresornya tetap tidak mau hidup, cuma menggerang. Nah, ini dia untuk PTC relaynya kita bongkar. Apakah untuk dalamannya mengalami kerusakan, biasanya terbakar ya, atau pecah. Oke teman-teman, nampaknya terbakar untuk komponen dalamnya atau koilnya. Kita ambil dan kita akan mengganti yang baru ya teman-teman. Oke teman-teman, ini dia untuk PTC penggantinya. Nampaknya untuk kakinya berbeda. Untuk soketnya ini sebelah kiri, seharusnya ini yang kita punya sebelah kanan ya. Di posisi startingnya berbeda untuk soketnya. Kita punya stok hanya satu, kita modifikasi saja ya, dengan kita mengoper soket yang lama, kita pindahkan ke PTC yang baru ya, hanya soketnya saja. Untuk coilnya kan masih tetap yang baru, ini masih bisa digunakan ya teman-teman. Untuk soketnya kita manfaatkan karena untuk posisinya berbeda ya. Karena untuk posisi yang berbeda, jika kita pasang, yang jelas nanti kompresor tidak mau hidup, tetap tidak mau hidup, karena posisi startingnya untuk posisinya berbeda ya. Di sebelah kanan ini untuk soket yang kita punya atau PTC yang kita punya, untuk posisi startingnya kan sebelah kiri, karena menggunakan model PTC yang posisinya di bawah untuk posisinya PTC tersebut. Ini untuk posisi PTC yang di atas, maka posisi startingnya sebelah kanan ya teman-teman. Jangan sampai salah pasang untuk teman-teman yang belum tahu. Oke teman-teman, setelah penggantian PTC relaynya, lalu kita pasang kembali untuk overloadnya dan PTC nya, dan kita akan coba tes apakah udah bisa menghidupkan kompresor ini setelah kita melakukan penggantian PTC relaynya. Mudah-mudahan berhasil ya teman-teman. Ini dia PTC penggantinya. Oke, kita tancapkan sampai benar-benar menancap dalam ya, supaya kuat, karena di posisi arus di kompresor ini lumayan besar, makanya kita harus benar-benar kencang untuk menancapkannya. Jika kendor, maka yang terjadi mungkin
panas ya, untuk kabelnya akan mudah terbakar atau tidak kuat lah intinya. Oke teman-teman, kita coba. Sudah kita colokkan untuk kulkasnya. Alhamdulillah untuk kompresor sudah berbunyi atau hidup dengan normal. Ini dia ampernya menunjukkan 1,0 ampere. Ini sudah normal ya teman-teman. Untuk sebelumnya, sebelum kita melakukan penggantian PTC untuk untuk ampernya sekitar 5 ampere ya, sehingga overload memutus karena adanya gagal start. Nah untuk sekarang untuk ampernya udah normal sekitar 0,9 sampai 1 ampere. Ini standar untuk kulkas freezer berdiri atau freezer box atau freezer duduk ya teman-teman. Oke teman-teman, kita tunggu saja ya untuk di bagian dalam boxnya apakah sudah. Kita tunggu saja sampai mulai mendingin atau membeku. Oke teman-teman, kita lihat ya, sudah sekian menit kita tunggu. Alhamdulillah sudah ada pembukaan di bagian pinggir-pinggir atas. Ini dia, kelihatan putih saljunya. Ini menandakan adanya pembekuan, berarti kulkas ini sudah kembali normal ya teman-teman. Oke teman-teman, demikianlah tutorial cara memperbaiki kulkas box atau kulkas duduk, yang mana yang sebelumnya kulkas ini mengalami gagal start atau ampere tinggi sekitar 5 ampere yang disebabkan oleh rusaknya PTC. Setelah penggantian PTC, alhamdulillah untuk kulkas kembali normal atau hidup. Oke teman-teman, demikianlah tutorial yang dapat kami berikan untuk Anda semua. Semoga bermanfaat, dan kami ucapkan terima kasih buat teman-teman yang telah mendukung channel kami dengan cara menekan tombol like dan subscribe. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.